Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan paket 2 halaman 199 hingga 203 dari nomor 13 hingga nomor 24. Sebelum menjelaskan, perkenalkan, nama saya Raditya Dwiananta, absen 21. Perkenalkan, nama saya Agustinus Setiawan, absen 5. Perkenalkan, nama saya Saktiawan Panjasatria dari nomor absen 27. Perkenalkan, saya Rizky Putra Ibowo dari absen 4. Oke, mari kita masuk ke penjelasan. Oke, saya mulai dari nomor 13. Terlihat soal sudah di situ dan saya sudah menjawabnya. Ini jawaban saya yang dimana sin 120 derajat adalah positif karena memasuki kuadran 2. Kuadran 2 yaitu sin kosek, dan sin 400 derajat adalah positif juga karena 400 dikurangi 360 derajat sama dengan 40 derajat, yaitu masuk dalam kuadran 1 sin konstan. Lanjut lagi ke cos minus 60 derajat, dimana minus 60 derajat itu tidak boleh, maka akan dijadikan cos 60 derajat. Cos 60 derajat masuk pada kuadran 1, yang dimana kuadran 1 itu masih ada sin konstan. Terus lanjut lagi ke cos 11 per 20 pi. Nah, itu adalah dengan cara cos 11 per 20 dikalikan 180 derajat sama dengan 99 derajat, dimana itu adalah hasilnya negatif karena cos tidak masuk dalam kuadran 2. Lanjut lagi, paling terakhir yaitu cos 7 per 6 pi. Cos 7 per 6 pi dikalikan 180 derajat, lalu hasilnya adalah 210 derajat, dimana ini juga negatif karena 210 derajat tidak masuk cos, yaitu adalah kuadran 4. Oke, next, lanjut ke nomor 14. Nomor 14 ini saya menggunakan rumus tan desa, yang dimana tannya sudah pasti ketemu yaitu 50 derajat, dan kita disuruh mencari dansanya adalah 1 meter, dan kita di sini disuruh mencari untuk D. Nah, tan desa tadi sudah kita hitung yaitu 1,2, lalu 1,2 ini untuk mencari D yaitu ada 1,2 dikalikan 1. Nah, ini adalah masih meter 1,2. Lanjut kita jadikan cm, yang dimana 1,2 dikalikan 100 yang hasilnya 120 cm. Oke kawan-kawan, kita lanjut lagi ke nomor 15. Nomor 15 ini kita disuruh mencari jarak yang 2A. 2A yaitu adalah 2 rusuk. Oke, saya sudah menemukan jawabannya, yang dimana pada bidang ABC D ke bidang LMNO merupakan bidang yang melewati 2 rusuk, maka jawabannya tetap 2A ya. Terus garis WT ke garis HIJK juga merupakan juga merupakan garis yang menuju ke bidang HIJK yang melewati 2 rusuk juga, maka ini juga 2A. Karena bisa dilihat di sini garis WT ini untuk menuju HIJK sama seperti UV untuk ke bawah ini melewati 2 rusuk, 1 lalu 2. Oke kawan-kawan, kita lanjut lagi ke
titik O ke garis AB. Nah, titik O ke garis AB ini melewati sisi dan diagonal, maka tidak 2A. Karena apa? Titik O untuk menuju ke AB adalah seperti ini. Kita ke samping dulu, ke H, lalu H ke A, ke garis ini. Dan ini adalah sisi lalu diagonal. Maka ini tidak merupakan garis yang melewati 2A. Oke. Lanjut lagi ke titik J, ke titik T, ke titik J. Nah, titik T untuk menuju titik J juga tidak melewati 2A atau 2 rusuk, yang dimana ini hanya melewati diagonal. Titik T ini ke J diagonal, yang dimana kita harus ke L dulu, lalu L ke J, itu melewati diagonal semua. Nah, lanjut ke titik A, ke titik P. Titik A menuju titik P melewati 2 rusuk lurus, maka menjadi 2A. Nah, itu berarti kita menemukan titik P. P ini untuk ke A adalah 2 rusuk lurus, ya dimana ya dilihat 1, 2. Ini walaupun tidak ada garisnya kan sama saja seperti yang HL ini. Jadi segitu dari saya, terima kasih. Di sini saya Bayu akan menjelaskan nomor 16 sampai nomor 18. Oke, yang pertama nomor 16. Di sini sebidang tanah berbentuk trapesium samaki dengan ukuran seperti gambar berikut. Terus, jika keliling bidang tanah tersebut 1, 2, 4, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Yang pertama, panjang sisi bidang tanah yang berada di tepi jalan adalah 25. Ya, di sini penjelasannya. Sejajar 30 dan 44. Kelilingnya 1, 2, 4. Dan kita menggunakan rumus keliling trapesium sama kaki, yaitu K sama dengan A tambah B tambah 2C. Di sini 124 sama dengan 30 tambah 44 tambah 2C. 124 tambah 74 tambah 2C. Jadi di sini dipindah ruas, 2C sama dengan 124 dikurang 74 karena dipindah ruas. Terus 2C sama dengan 50. Habis itu C sama dengan 25 hasilnya. Dan pernyataan yang pertama benar. Di sini nomor 18 dan ini adalah bacaannya ya. Oke, kita lanjut. Milenial laki-laki 92,05% dan yang perempuan 7,95%. Jadi di sini kita menghitung satu-satu. Laki-laki 40.000 dikali 92,05% sama dengan 36.820. Yang perempuan 40.000 dikali 7,95% sama dengan 3.190. Ini milenial 19 sampai 39 yang semuanya. Milenial menggunakan teknologi, laki-laki 36.000 dari hasil ini dikali 14,64%. 14,64%-nya itu dari yang menggunakan teknologi 19 sampai 39 tahun. Hasilnya 5.391. Yang perempuan 3.190 dikali 12,44%, yang hasilnya 39,6. Jadi yang di total ini 5.787.
Dan yang adaptif laki-laki 36.820 dikali 42,39%, yang dari ini menggunakan teknologi lebih dari 39 tahun, sama dengan ini hasilnya ya, dari sini 15.801. Dan yang laki-laki, yang perempuan maaf, 3.190 dikali 51,08%, yang hasilnya 1.624. 51 ini dari sini ya teman-teman. Dan yang milenial tidak menggunakan teknologi, laki-laki 36.820 dikali 42,88%, hasilnya 15.788. Ini 42,88% dari bacaan ini. Oke ya. Yang perempuan yaitu 3.190 dikali 36,44%, yang hasilnya 1.159. Jadi yang di total 16.947. Jadi ini ada pernyataan petani milenial yang menggunakan teknologi memegang proporsi paling banyak dibandingkan dengan yang tidak menggunakan teknologi. Apakah benar? Jadi di sini 578 milenial menggunakan teknologi, 5787. Terus ditambah 17.431 dari adaptif, sama dengan 23.218 dibanding 16.947. Hasilnya benar, karena milenial yang menggunakan teknologi memegang proporsi paling banyak dibandingkan dengan yang tidak menggunakan teknologi ya. Yang pernyataan kedua yaitu banyak petani milenial laki-laki yang berusia kurang dari 19 tahun, lebih dari 40 orang. 36.820 dikali 0,09% sama dengan 33. Salah. Dan pernyataan ketiga, untuk petani milenial berusia lebih dari 39 tahun, banyak petani perempuan yang menggunakan teknologi lebih banyak daripada petani laki-laki yang menggunakan teknologi. Laki-laki dan perempuan 15.807 dibanding 1.624, itu salah. Oke, ini saya menjelaskan nomor 18, yaitu menghitung satu-satu dulu, menjumlah-jumlah dan dihitung, habis itu dicari pernyataannya benar atau salah. Oke, segitu ya teman-teman. Terima kasih. Jadi di sini ada yang pernyataan kedua, jarak antara sisi bidang tanah yang sejajar adalah 24 meter. Di sini kita menggunakan, untuk mencari tinggi trapesium H, kita bisa menggunakan rumus teorema Pythagoras ya. Pertama, cari panjang alas segitiga siku-siku yang terbentuk dari tinggi trapesium dan salah satu sisi miringnya. Yang pertama itu sama dengan tanda buka 44 kurangi 4 kurangi 30 ditutup dibagi 2 sama dengan 14 bagi 2 sama dengan 7 hasilnya. Terus H pangkat 2 tambah 7 sama dengan 25 pangkat 2. Seterusnya sama dengan H pangkat 2 tambah 49 sama dengan 625. Terus H pangkat 2 sama dengan 625 dikurang 49. H pangkat 2 sama dengan 576. Terus H sama dengan, dan di sini pangkatnya hilang, terus dijadikan akar
576. Terus H sama dengan 24 meter. Jadi hasilnya benar ya teman-teman pernyataan ini. Terus ini kok bisa jadi dikurang karena ada perbedaan ruas antara 49 yang di sini jadi ke sini. Dan yang pernyataan ketiga, luas bidang tanah tersebut 1776. Jadi di sini dengan rumus luas trapesium yaitu adalah L sama dengan 1/2 kali A plus B kali H. Jadi di sini luas 1/2 dikali tanda buka 30 tambah 44 kali 24. Luas 1/2 dikali 74 kali 24. Luas 37 kali 24, yaitu hasilnya 888. Jadi salah. Oke, itu untuk nomor 16. Kita lanjut nomor 17. Gambar hasil rotasi garis AB terhadap titik pusat 0 buka kurung 0,0 sejauh 180. Berikut yang benar adalah di sini saya udah cari satu-satu dan ternyata hasilnya C. Dan di sini kita akan melihat penjelasan. Jadi titik A itu adalah 0,2 dan titik B 4,4. Kita menggunakan matriks rotasi A 0,2. Jadi di sini ada X pangkat 1, Y pangkat 1 sama dengan min 1 0 terus 0 min 1. Sini 0 tambah 0 terus 0 tambah min 2. Jadi di sini adalah hasilnya 0, minus 2. Sini B yaitu yang tadi 4,4. Di sini min 1 0 0 min 1. Di sini kita menggunakan matriks rotasi yang hasilnya min 4 tambah 0 0 tambah min 4, yaitu yang hasilnya min 4, min 4. Di sini ya, titik A 0,2 setelah rotasi 180 derajat yaitu hasilnya 0, min 2. Yang titik B 4,4 setelah rotasi 190 derajat yaitu hasilnya 4,4. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 19 sampai nomor 21. Pada nomor 19 ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu jumlah siswa, nilai kata-kata, dan nilai koreksi. Nah, soal ini menanyakan nilai kata-kata seharusnya. Yang pertama harus kita cari yaitu kata-kata awal kita kali dengan jumlah beserta agar kita tahu berapa nilai total tersebut. Nah, selanjutnya total nilai setelah koreksi kita cari. Total nilai awal yang ini kita tambahkan dengan nilai tambahan yang seharusnya diinput yaitu 18. Jadi total nilai awal 2646 kita tambahkan 18 yang menghasilkan 2664. Selanjutnya yang harus kita hitung yaitu kata-kata setelah koreksi. Yang pertama yaitu total nilai setelah koreksi kita bagi jumlah peserta didik 2664 kita bagi dengan jumlah siswa yaitu 36 sehingga menghasilkan nilai kata-kata yang baru atau yang benar yaitu 74. Selanjutnya kita ke nomor 20. Nomor 20 ini ada beberapa hal yang kita ketahui. Pertama, suhu minimum 21 hingga 25 derajat Celcius dengan rata-rata 23,6 derajat. Suhu maksimum 29 hingga 36 derajat Celcius dengan rata-rata 34,4 derajat Celcius. Selanjutnya rumus suhu rata-rata harian.
suhu maksimal ditambah suhu minimal dibagi 2. Yang ditanyakan yaitu kita harus mencari pernyataan yang bisa dihitung secara pasti. Pernyataan yang pertama berbunyi jangkauan suhu minimum selama bulan September. Nah, di sini kita dapat mengetahui itu secara pasti dengan cara kita mengurangi jangkauan suhu minimum, yaitu yang paling tinggi itu ada 25 dan kita kurangi yang terendah itu 21 hingga jangkauannya kita dapat 4 derajat Celcius. Pernyataan kedua, jangkauan suhu maksimal selama bulan September ini juga dapat kita cari dengan pasti. Caranya sama dengan yang tadi, yaitu suhu maksimum yang paling tinggi kita kurangi yang paling rendah sehingga jangkauannya dapat kita ketahui 7 derajat Celcius. Pernyataan ketiga ini tidak dapat kita ketahui. Pernyataan ketiga berbunyi suhu rata-rata harian selama bulan September. Nah, tidak ada data pasangan suhu minimal masing-masing setiap hari sehingga tidak dapat ditentukan dengan pasti atau tidak dapat kita cari. Keempat yaitu jangkauan suhu rata-rata harian selama bulan September. Nah, ini kita dapat mencari itu dengan rumus yang tadi kita ketahui sebelumnya. Suhu minimum rata-rata harian kita tambahkan 21 suhu minimal dan suhu terendah di suhu maksimal yaitu 29. Kita tambahkan lalu kita bagi 2 sehingga hasilnya mendapatkan 25 derajat Celcius. Suhu maksimum rata-rata yaitu suhu maksimal pada suhu minimum kita tambahkan suhu maksimum pada suhu maksimal yaitu 25 yang tadi kita tambahkan dengan 36 lalu kita bagi 2 hingga menghasilkan 30,5 derajat Celcius. Jangkauan suhu rata-rata harian yaitu hasil ini kita kurangi hasil minimum sehingga 30,5 derajat Celcius kita kurangi 25 derajat Celcius, hasilnya yaitu 5,5 derajat Celcius sehingga pernyataan keempat dapat kita ketahui secara pasti. Pernyataan kelima kita yang berbunyi modus suhu rata-rata harian selama bulan September. Nah, ya karena tidak ada data frekuensi suhu setiap hari, jadi pernyataan kelima tidak dapat kita ketahui dengan pasti modusnya. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 21. Nomor 21, pada soal nomor 21 ini kita diminta untuk mencari usia yang paling muda dari 10% penduduk tertua. Yang pertama harus kita lakukan yaitu kita harus mencari jumlah total penduduk obesitas dari data-data yang ada di atas ini. 5 ditambah dengan 3 tambah 20 tambah 30 tambah 15 tambah 18 tambah 5 tambah 4 yang hasilnya yaitu 100%. Selanjutnya kita harus menentukan 10% penduduk tertua dari 100 ini. 10% dari penduduk tertua yaitu 10. Selanjutnya kita cari dari kelompok usia tertua. Yang pertama yaitu kelompok yang paling atas yaitu 71 hingga 80, ada 4 orang. Selanjutnya ada kelompok usia 61 hingga 70 yaitu berjumlah 5 orang. Nah, karena masih kurang 1, kita ambil 1 orang dari umur 51 hingga 60. Kita ambil dari 18 orang tersebut. Dari atas 100 orang total 10%, posisi ke 90. Artinya kita harus mencari persentil ke 90. Kita harus menggunakan rumus persentil ya. PK atau persentil ke. Karena kita mencari persentil ke 90, kita di sini persentil ke 90. Selanjutnya L, batas bawah kelas persentil. Bisa kita lihat di sini batas kelas bawah persentil yaitu batas paling bawah kelas persentil yaitu ini 50,5 yaitu di bawah ini kita 50,5. Terus selanjutnya kita cari K, nomor persentil tadi yang kita cari yaitu 90/100. N, jumlah seluruh frekuensi jumlah total dari seluruh data tersebut yaitu 100 hingga kita coret saja 100 hingga hasilnya tinggal 90. Selanjutnya F,
frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, yaitu kita dapatkan dari ini kan kelas persentil yang kita cari, sehingga jumlah persentil sebelumnya kita jumlahkan. 5 ditambah dengan 3 tambah 20 tambah 30 tambah 15, jadi kita dapatkan 73. Ini interval kelas kita dapatkan dari jumlah batas kelas atas sebelum persentil kita kurangi batas bawahnya, hingga 15 kurangi 5 kita dapatkan 10. Terus selanjutnya frekuensi kelas persentil. Nah, ini kita dapatkan karena tadi batas kelas persentil ada di batas ini, hingga batas frekuensi kelas persentil yaitu 18. Kita langsung masuk ke operasi hitung saja. 90 langsung kita kurangi 73 tambahkan 17, 50 ditambah 17 per 18 kali 10 kita kalikan, lalu kita bagi, yang menghasilkan 9,444. 50 kita tambahkan 50,5 kita tambahkan dengan 9,444 sehingga menghasilkan 59,94. Inilah usia paling muda. Nah, oke. Mungkin itu saja yang dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Ya, nomor 22 ya, diketahui titik A ke titik B 3 jalur, titik B ke titik C 2 jalur, titik B ke titik D 2 jalur, titik C ke titik E 3 jalur, dan titik D ke titik E 1 jalur. Nah, pertanyaannya adalah banyak rute yang dapat ditempuh dari titik A ke titik E berapa? Nah, hitung total rute dari titik A ke titik E. Nah, titik A ke titik E kan bisa melalui dua titik ya, melalui titik C dan D. Nah, kita hitung keduanya. Pertama melalui titik C, yaitu titik A ke B 3 dikali titik B ke C 2 jalur, lalu dikali titik C ke E 3. Nah, lalu hitung. Nah, hasilnya 18. Lalu melalui titik D, yaitu titik A ke B 3 titik dikali titik B ke D 2, terus dikali titik D ke E itu 1. Lah, hasilnya adalah 6. Nah, lalu hitung total semua rute, yaitu 18 ditambah 6. Hasilnya adalah 24 rute, yaitu yang B. Lalu nomor 23. Nah, kan terdapat 7 macam cupcake. Nah, pertanyaannya adalah banyak cara penyusunannya. Nah, di sini pakai rumus permutasi siklis, yaitu dalam kurung n kurang 1 faktorial. Nah, n di sini adalah objek ya, jumlah objeknya, yaitu 7 kurangi 1 faktorial sama dengan 6 faktorial. Nah, di sini faktorial ya, jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, hasilnya adalah 720 cara. Nah, lalu soal yang terakhir itu 24. Nah, diketahui soal pilihan ganda ada 5 opsi jawaban. Nah, jawaban yang benar 1. Nah, pertanyaannya adalah peluang menjawab salah berapa? Nah, menjawabnya lalu hitung jumlah jawaban salah, yaitu total opsi dikurangi jawaban benar. Nah, total opsinya kan 5 dikurangi jawaban benar 1, dan hasilnya 4. Lalu peluang menjawab salah, nah, jumlah jawaban salah per total opsi, nah, sama dengan 4/5, hasilnya opsi E. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.